Kalau sekarang gue ngeliatnya demokrasi di Indonesia itu secara prosedural itu udah berhasil. Tapi secara substansial, cara pengerjaannya itu menurut gue masih banyak yang sangat salah gitu. Kita sebagai masyarakat belum tentu bisa jadi sosok yang terjun ke dalam partai politik untuk jadi sosok yang dipilih, karena itu terkesannya sangat eksklusif. Biasanya itu caleg perempuan itu kebanyakan tuh lahir dari politik dinasti nggak sih? Mereka tuh either istrinya siapa atau anaknya siapa. Karena kan pintu masuk untuk perempuan ke dunia politik kan juga sempit ya. Jadi kayak tanpa nepotisme gimana cara perempuan bisa dianggap serius gitu kan? Elit-elit yang jadi penguasa itu justru meminggirkan gitu nilai-nilai demokrasi yang seharusnya itu mengedepankan keterlibatan masyarakat dan juga mementingkan hajat hidup orang banyak. Halo semuanya, selamat datang di Polsci Talks, podcast obrolan ilmu politik Universitas Indonesia. Program podcast ini adalah kolaborasi antara Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia dengan Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan di podcast ini kita akan ngobrol bareng dengan akademisi secara santai mengenai isu-isu politik terkini di Indonesia. Bersama saya, Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol UI. Dan hari ini teman-teman kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, dosen favorit di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia yang gelar favoritnya itu tidak terkalahkan selama bertahun-tahun. Mari teman-teman kita sambut narasumber kita, Dr. Panji Anugrah. Selamat pagi Kang Panji. Selamat pagi Mbak Huria. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat dan bersemangat karena diundang Mbak Huria ke sini. Padahal minggu ini kita lagi minggu sibuk. Betul. Ya kan ya, karena kita lagi mau UAS. Betul. Kang Panji, ini kita hari ini ya mau ngobrolin soal partai politik. Ya, kita ngomongin soal elit politik kita. Ya. Jadi kan kalau kita lihat ya Kang ya, sebenarnya kan selama beberapa waktu terakhir ya, kita ngelihat ada sesuatu yang kok agak aneh gitu ya. Kita melihat misalnya beberapa waktu lalu Pak Jokowi gitu ya bicara soal beliau tahu tentang dalamannya partai politik. Lalu tiba-tiba misalnya ada seseorang gitu ya yang tidak pernah menjadi anggota partai, baru bergabung 2 hari tiba-tiba langsung jadi ketua umum partai. Kita juga lihat misalnya partai-partai politik besar gitu ya, begitu cepat mengubah keputusan mereka. Partai sibuk mencari calon dari luar, partai sibuk gitu ya melakukan manuver, termasuk misalnya mengajukan judicial review ke MK. Ada apa sih sebenarnya Kang dengan partai politik kita hari ini? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Jadi kalau jawaban sederhananya sebetulnya ya kalau kita memahami apa yang terjadi dengan partai politik, tentu kita harus menempatkannya tidak hanya pada situasi belakangan ya, karena apapun yang terjadi dengan partai politik kita tidak bisa lepas dari struktur yang bekerja ya di era pasca Orde Baru, struktur kepartaiannya. Kita tahu bahwa kita nggak bisa menafikan partai politik kita sudah mengalami periode yang sangat gelap di masa lalu, tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Ini zaman Orde Baru ya? Zaman Orde Baru, masuk ke era reformasi, tetapi juga problem pelembagaan partai politik tidak pernah bisa tuntas dijalankan. Tentu saya tidak mengambil satu generalisasi terhadap semua partai. Ada yang partai yang bisa melakukan walaupun terbatas gitu ya, ada partai-partai yang sulit melakukan itu. Nah, beberapa sarjana kan kita tahu Mbak Huriah juga saya kira cukup familiar ya dengan misalnya tesis-tesis mengenai personal centered political party misalnya ya. Kemudian ada problem misalnya lemahnya pelembagaan partai politik dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat misalnya secara lebih mudah lah di 2 dekade terakhir lah ya, di era Pak SBY dan Pak Jokowi gitu ya, mungkin ada 2 perbedaan treatment terhadap partai politik yang dilakukan oleh penguasa gitu ya. Di masa Pak SBY mungkin treatment ataupun intervensi terhadap partai politik itu
lebih banyak menggunakan pendekatan yang akomodasionis gitu ya, Oke. akomodasionis. Artinya- Jadi artinya sebetulnya penguasa memerlukan dukungan partai politik karena kita berada dalam sistem yang presidensialisme multipartai. Menyadari itu, maka Pak SBY harus melakukan upaya mendapatkan dukungan dari partai politik, terutama dalam konteks relasi antara parlemen dengan presiden ya. Oke. Dan itu dilakukan misalnya dengan pembentukan Setgab. Nah, di periode kemudian Pak Jokowi, kita memahami bahwa di era-era awal Pak Jokowi mengalami defisit dukungan partai politik gitu ya, di parlemen misalnya. Ketika periode pertama, koalisi pendukung Pak Prabowo kan sangat besar ya, lebih besar daripada koalisi dukung. Nah, ini menyadari ini dengan upaya-upaya menurut saya upaya-upaya yang cukup sistematik gitu ya. Partai politik kemudian berusaha untuk dikendalikan dengan melakukan beberapa upaya, kalau kooptasi mungkin agak orde baru istilahnya ya, tetapi mungkin lebih ke inducement bahasanya ya, melakukan bujukan dengan tadi melakukan upaya power sharing terhadap partai politik. Nah, ini yang terjadi misalnya kalau Mbak Huria melacak kemudian di periode-periode awal ya, ada konflik di P3, ada konflik di Golkar, kemudian di setiap periode itu partai politik semakin dekat dalam tanda petik ya hubungannya dengan presiden. Jadi kalau kita memahami pertanyaan Mbak Huria, ada apa dengan partai politik, maka jawaban yang bisa saya tawarkan ke Mbak Huria untuk bisa kita diskusikan lagi ya, ada apanya itu lebih ke persoalan ada perbedaan treatment penguasa terhadap partai politik. Oke. Artinya pendekatan kekuasaan di dalam memperlakukan partai politik itu mengalami mengalami proses yang lebih memungkinkan terjadinya katakanlah disfungsi partai politik untuk mengambil keputusan-keputusannya secara mandiri. Artinya kan intervensi kekuasaan jauh lebih kuat. Di dalam kondisi yang secara mendasar tadi saya jelaskan di awal, karena ada problem tadi personal center political party, fungsi-fungsi yang belum optimal dan seterusnya. Begitu. Oke. Nah, Kang Panji, tadi kan Kang Panji bilang problemnya adalah di masa periode pertama Jokowi, dia kekurangan dukungan dari partai politik. Itu kan kondisi yang juga terjadi di era pertamanya SBY kan ya, periode pertama SBY gitu ya. Termasuk juga misalnya soal kalau di SBY tadi Kang Panji bilang politiknya adalah akomodatif gitu ya, kepada partai politik. Jokowi pakai cara-cara bujukan gitu ya, inducement. Tetapi apa yang kemudian menurut Kang Panji gitu ya membuat intervensi kekuasaan kok kayaknya gitu ya, sekarang itu jadi begitu belatan gitu kelihatannya. Ya, yang paling sederhana sebetulnya kan karena Jokowi tidak memiliki partai politik. Artinya kan yang membedakan dengan SBY. Selemah-lemahnya SBY ketika berkuasa dia punya kekuatan 7% di Partai Demokrat kan. Pak Jokowi enggak kan, dia anak kos di PDIP gitu kan. Oke, anak kos ya. Anak kos yang tidak bisa mengambil satu keputusan final untuk mengatasnamakan partai politik. Dia menciptakan sebuah partai baru kan, Pak Jokowi. Tahu nggak Mbak Huria apa partai barunya? Yang PSI ini? Yang relawan. Di awal ya kita tahu. Nah, partai baru inilah yang kemudian digunakan menjadi instrumen dia. Nah, tetapi dia menyadari bahwa bergantung kepada partai politik yang mengusung dan mendukung dari awal adalah sebuah langkah yang tidak strategis, karena kapanpun dia bisa bisa dipinggirkan ya. Nah, atas dasar alasan-alasan itu, menurut saya kemudian Pak Jokowi mengambil langkah untuk lebih baik saya melakukan negosiasi dengan partai-partai yang ada, gitu kan? Partai-partai yang ada. Nah, kalau Michener mengatakan kan bukan dalam bahasa saya inducement mungkin ya, lebih kebujukan. Tapi Michener lebih keras lagi sebenarnya ngomongnya coercion kan, lebih koersif pendekatannya dengan katakanlah koersifnya tuh kayak koersifnya dengan pembelahan di P3 misalnya, di mana kekuasaan terlibat di situ. Di Golkar demikian juga ya. Tapi ya ini merupakan situasi yang kemudian di satu sisi penguasa merasa insecure dengan kekuasaannya, tetapi dengan insecurity-nya itu dia agak berbeda dengan Pak SBY gitu ya. Insecurity-nya dia tidak kemudian mengeluh dan kemudian
mengambil langkah-langkah yang moderat. Nah, beliau Pak Jokowi mengambil langkah-langkah yang strategik ya dengan cara tadi melakukan penguasaan secara pelan-pelan terhadap partai-partai politik yang ada. Itulah yang kemudian membuat mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat Pak Jokowi adalah ketua umum partai politik. Tetapi yang penting di dalam politik kan bukan soal posisi formal saja, tetapi ada yang disebut dengan kontrol, pengendalian, pengaruh gitu ya, yang bisa dia lakukan kapan saja. Nah, ini terbukti kemudian ketika di menjelang pemilu tahun 2024, kontrol dan pengaruh dari presiden itu dirasakan cukup besar, sehingga kemandirian partai politik untuk mengambil keputusan juga kita bisa lihat gitu ya. Oke. Nah, Kang Panji, soal kemandirian partai politik itu kan satu pertanyaan yang menelisik gitu ya, banyak orang tuh adalah partai politik kita kan sudah lama gitu ya, mereka punya sejarah yang sangat panjang, mereka sudah establish bahkan menjadi oligarki gitu ya. Kok bisa gitu ya mereka begitu mudah hari ini gitu diintervensi oleh kekuasaan presiden yang tidak terjadi misalnya sebelumnya di era SBY gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu, Kak? Ada banyak persoalan saya kira ya. Kalau misalnya mengambil contoh Golkar kan, tentu Golkar punya sejarah yang amat sangat panjang. Tetapi Golkar di era Orde Baru kan beda dengan Golkar di era pasca Orde Baru. Kita nggak bisa treatment apple to apple gitu ya. Dan lagi-lagi kembali bahwa di dalam Golkar sendiri ada begitu banyak faksi ya. Kita bisa lihat dengan beragam pergantian, bahkan partai-partai yang baru sekarang pun misalnya Nasdem, Hanura, itu kan semua Golkar Perjuangan gitu ya. Ada PDI Perjuangan, ada Golkar Perjuangan. Nah, maksud saya adalah bahwa tentu kita nggak bisa melihat mereka lagi-lagi sebagai hegemonik party sebagaimana di era Orde Baru ya. Jadi tentu yang bisa dilakukan oleh mereka adalah melakukan proses penyesuaian. Dan ketika berhadapan dengan seorang penguasa yang mendapatkan legitimasi begitu kuat, ya kan, dianggap berprestasi dan lain sebagainya, tidak ada cara lain mereka menerima itu. Apalagi kalau misalnya di dalam proses itu karena dia personality center, ada problem-problem hukum yang dialami oleh mereka. Sehingga posisi tawar itu menjadi lebih lemah ketika berhadapan dengan penguasa yang katakanlah bisa mengontrol lembaga-lembaga hukum yang ada gitu kan. Nah, ini yang menjadi problem di kita. Saya kira ini kalau kita mengambil alegori dari Niccolo Machiavelli, para ketua umum partai ini adalah singa-singa yang masuk di dalam jebakan. Gitu ya. Jadi lion yang menjebak itu? Yang menjebak itu adalah seorang rubah yang cerdas. Jadi menurut saya sih alegori itu bisa menggambarkan situasi yang terjadi ya. Nah, ngomongin soal lion sama fox gitu ya, sama rubah ini. Sebenarnya kalau Kang Panji ngelihat nih kan, kalau tadi kan penjelasan dari Kang Panji seolah-olah memposisikan bahwa Pak Jokowi ini seperti fox gitu ya, yang dia punya kemampuan untuk menaklukkan lion-lion ini tadi gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks politik kita hari ini, kenapa partai politik itu begitu mudah takluk gitu ya kepada Pak Jokowi gitu ya? Faktor enablernya tuh apa sih, Kang? Yang memungkinkan seorang Jokowi gitu ya, yang dia sebenarnya cuma anak kos gitu ya di partainya, tetapi selama kurang lebih 9 tahun dia mampu gitu menundukkan singa yang jumlahnya kan nggak cuma satu gitu ya, tapi kumpulan singa-singa ini. Mungkin saya salah ya di dalam melihat fenomena ini, tetapi saya menduga bahwa ini lebih ke propensitis ataupun kualitas personal yang dimiliki oleh beliau. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana di dalam track record beliau yang meniti karir dari wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden. Dia memang punya propensitis ataupun kualitas personal sebagai seorang elit yang realis ya, dalam arti mengambil langkah. Realis itu kan gini, ibaratnya itu dengan bahasa sederhana dia courage in battle, endurance in defense. Dia memiliki keberanian di dalam pertarungan-pertarungan politik, selalu mengambil resiko, selalu mengambil istilahnya itu, selalu mengambil berani bertaruh, tetapi juga ketika
dalam pertarungan, di dalam pertahanan dia memiliki endurance. Itu yang menarik. Jadi Ini kalau dalam karakteristik umum politisi kita kayak gitu nggak sih? bisa jadi seperti itu, tetapi tidak semua punya propensitis katakanlah tiga kualitas ya di dalam karakter yang digambarkan oleh Machiavelli sebagai Fox, inovatif, skeptis, dan apa satu lagi itu Pragmatis. bukan inovatif, skeptis, satu lagi itu spekulatif. Oh, oke. Ya, jadi ini kan bisa jadi 2024 ini adalah sebuah spekulasi. Sebuah spekulasi. Kita nggak tahu besok berhasil atau enggak gitu ya. Masih tentu kita harus lihat apakah suara publik menyetujui langkah yang diambil oleh katakanlah kubunya Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Gibran gitu. Kita belum tahu apakah spekulasi ini berhasil. Tetapi itulah propensitis dari seorang Fox yang apa namanya, di dalam konteks meningkatkan dan mengakumulasi kekuasaan, dia selalu berani untuk melakukan tindakan-tindakan spekulatif. Tetapi jangan lupa bahwa tindakan spekulatif dia itu didasarkan pada sikap scientific skepticism. Oke. Jadi scientific skepticism itu adalah sikap yang tidak mudah percaya pada apa yang ada. Dia menjadikan baseline sumber-sumber ilmu pengetahuan untuk melakukan tindakan-tindakan politik. Termasuk penggunaan teknologi seperti big data dan sebagainya. Apapun gitu ya? digunakan gitu ya. Okay. Nah, dan ini menarik karena inovasi juga lekat dengan karakter elit seperti ini. Jadi kalau saya mungkin lebih melihat itu, tetapi lagi-lagi saya nggak mau terjebak di dalam pandangan yang terlalu voluntaristik ya tentang seorang elit. Tentu dia bisa melakukan ataupun menjelma menjadi seorang elit yang punya karakter ini karena berada di dalam struktur politik yang kita tinggali sekarang gitu ya. Sistem politik yang klientelistik, lebih kuat kecenderungan ke arah oligarkinya daripada demokrasinya gitu kan. Kehidupan kepartaiannya atau sistem kepartaian lebih personalistik dan seterusnya. Jadi ini adalah pola adaptasi seorang elit yang bisa menggunakan kecerdasan-kecerdasannya di dalam memanfaatkan ruang-ruang terbuka kehidupan demokrasi yang klientelistik seperti ini. Oke. Jadi kalau boleh menyederhanakan seperti itu. Iya, iya. Oke. Nah, Kang, kalau bicara partai politiknya lagi ya, Kang ya. Artinya kan, partai politik ketika berhadapan dengan karakter elit yang seperti Jokowi ternyata memang terlihat gitu ya, mereka begitu mudah dilumpuhkan gitu ya. Apakah juga memang kalau kita bicara kondisi internal partai politik gitu ya, dari awal memang sebegitu problematiknya kah sampai akhirnya begitu berhadapan sama elit yang kuat gitu ya, partai menjadi mudah gitu ya dibawa kemanapun gitu, ditundukkan gitu. Ya tentu ini kan bukan proses yang mudah juga ya, bukan proses yang instan juga. Tetapi kan seorang Fox itu punya ukuran-ukuran saintifik di dalam melakukan upaya pelumpuhan, step by step ya. Jadi upaya-upaya itu tentu dia tahu bahwa orang-orang ini bukan yang mudah ditundukkan ya. Jadi proses panjang tetapi menurut saya sistematik ya di dalam upaya itu. Jadi kalau kita lihat ya dengan misalnya ngetes satu tindakan misalnya ya, ketika Mbak Huriah misalnya melihat bagaimana perpecahan di P3 di awal, kemudian perpecahan atau konflik internal di Golkar, ini bentuk testing yang pertama misalnya. Testing yang pertama lolos, kita masuk ke testing yang kedua. Testing yang kedua lolos, kita masuk ke testing yang ketiga. Jadi penguasa sekarang itu sudah melakukan serangkaian uji coba laboratorium, ya, serangkaian testing untuk kemudian masuk ke dalam langkah sekarang kita tahu apa yang terjadi di pemilu 2024. Termasuk manuver-manuver yang kalau kita lihat ini kan itu soal banyak isu itu ya. Kita nggak bisa bilang kita harus terkejut dengan itu semua karena serangkaian testing sudah dilakukan termasuk di 2024. Pertanyaan besarnya apakah berhasil atau tidak kan testing ini, eksperimen ini gitu ya, katakanlah kalau kita menggunakan istilah riset ya, eksperimen ini berhasil nggak? Kalau misalnya berhasil apa, gagal apa? Tentu sudah ada hitungannya. Dan kembali kalau misalnya Mbak Huriah bertanya, menurut Mas Panji berhasil atau enggak, saya nggak tahu berhasil atau enggak eksperimen ini. Tapi di pemilu 2024, pasca pemilu 2024, apa yang bisa terjadi? Apakah misalnya pasca pemilu itu akan diwarnai pola dalam tanda petik ya istilahnya
itu combative politics. Elit kembali bertukar di dalam peperangan kata-kata, ya saling serang dan lain sebagainya, atau sebuah pola konfliktual di antara elit, atau mereka akan kembali kepada kebiasaan semula melakukan power sharing, bekerja sama lagi. Nah, menurut Kang Panji, kira-kira nih dengan kondisi, karena kan satu hal yang juga perlu kita ingat kan, Pak Jokowi kan juga bagaimanapun ya, karena dia bukan pemilik partai gitu ya. 2024, setelah 2024 gitu ya, dia harus punya topangan kekuasaan yang mampu gitu ya menjaga pengaruhnya dia, kontrolnya dia kepada partai politik. Nah itu gimana nanti Kang, menurut Kang Panji? Ini sesuatu yang masih agak sulit diprediksi ya. Banyak analis mengatakan bahwa tidak semudah itu Pak Jokowi melakukan kontrol terhadap, katakanlah kalau Pak Prabowo yang jadi presiden gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat ya, dari pendekatan elit ya, tipologi elit yang berkembang dan berkuasa hari ini ataupun di lingkaran-lingkaran yang ada, saya justru melihat bahwa ada 2 poin ya. Poin pertama, elit itu tradisi yang lebih kuatnya sebetulnya bukan berkonflik ya, tapi bekerja sama gitu ya. Ada seorang teoritisi dari Amerika namanya James Meisel menulis buku The Myth of Elites gitu ya. Dia mengatakan ada formula di dalam melakukan upaya mengenali elit, yaitu coherence, cooperation, dan conspiracy. Itu yang disebut formula. Elitnya cenderung elitnya cenderung melakukan itu ya. Tapi mereka memicu konflik di masyarakat. Iya, memicu konflik di masyarakat karena sebetulnya mereka membutuhkan dukungan kan, memobilisasi suara. Tetapi setelah memicu dan menimbulkan polarisasi itu akan sangat mudah bagi mereka untuk kembali bekerja sama, gitu ya. Ini kayak kita lihat 2019 lalu ya. Betul sekali. Kan kalau kita lihat kan wajah di permukaan gitu ya, elit itu kan mereka tersenyum, bisa main kuda bareng gitu ya. Tapi jangan-jangan rasa frustasi itu mereka salurkan ke bawah. Ke bawah. Dan itu masih tersisa mungkin di antara kita ya. Rasa frustrasi yang ditularkan oleh elit, tetapi kemudian elitnya sudah baikan gitu ya. Nah ini yang mungkin menurut saya agak menarik ya, memprediksi apa yang terjadi pasca pemilu. Tetapi kecenderungan ya Mbak Huria, ini kecenderungan pola-pola yang sebelumnya kan selalu kembali bekerja sama. Nah penyelesaiannya kan lagi-lagi adalah bentuk yang selama ini kita kenali dari kepolitikan Orde Baru adalah dengan negosiasi dan konsensus di antara elit. Sebenarnya kalau kita mau menyederhanakan, kenapa sih politik Indonesia itu tidak semengerikan yang dibayangkan ya gitu ya. Apa yang membuat politik Indonesia itu dari sisi keamanan aman-aman aja gitu ya, nggak ada masalah. Ya karena pelumasnya atau olinya adalah adanya konsensus elit. Itu yang bisa menjamin stabilitas. Jadi kemunduran demokrasi kita dari sudut pandang ini bisa dilihat di satu sisi stabilitas politik kita tetapi kualitas demokrasi kita buruk. Nah, pelumas yang paling penting yang memberikan kita wajah politik yang stabil adalah adanya konsensus elit. Karena elit kita sangat mudah bekerja sama, sangat mudah melakukan power sharing. Jadi pasca 2024 saya nggak tahu apakah pola koalisi yang terbangun nanti misalnya. Saya nggak terlalu yakin kalau misalnya sekarang katakanlah koalisinya pendukung Pak Prabowo yang nggak mayoritas kan nggak mencapai 50% ya, akan tetap bertahan. Seperti itu kalau dia menang misalnya ya, kalau dia menang. Nah, apakah dua kubu ini akan konsisten menjalankan posisi sebagai oposisi? Saya termasuk yang nggak yakin. Saya pola-pola sebelumnya? Iya, pola-pola sebelumnya. Kalau misalnya katakanlah PDI kandidat yang menang, kita juga nggak yakin bahwa yang lain nggak mau ikutan juga gitu ya. Nah, demikian juga dengan Pak Anies dengan Gus Muhaimin. Nah, persoalan-persoalan ini kan menunjukkan betapa power sharing itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi pasca pemilu 2024 dilangsungkan ya. Nah, apalagi kalau kita tahu di dalam sejarah kepolitikan Orde Baru gitu ya, penguasa ini memiliki apa yang disebut political fixer. Ya, orang-orang yang berupaya menjadi jembatan dengan berbagai kekuatan politik yang ada untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada.
seberat apapun masalah bisa diselesaikan dengan fixer ini gitu ya. Ada fixer yang ke partai, ada fixer yang ke oligark, ke para pengusaha, ada fixer yang ke masyarakat sipil mungkin, ada fixer yang ke akademisi kayak kita mungkin ya. Nah, jangan dianggap kita ini bukan objek juga dari kekuasaan gitu ya. Nah, ini kan kita ngomong-ngomong gini ya buat hiburan aja ya buat kita gitu ya. Jadi ada fixer-fixer yang sudah siap ketika posisi ini, karena bagaimanapun apa sih untungnya bagi para elit itu kalau mereka berkonflik terus misalnya? Apa untungnya bagi oligark? Apa untungnya bagi lagi-lagi partai politik kita? Nah, cuman mungkin saya sih menduga mungkin kalaupun misalnya kubu katakanlah yang didukung penguasa sekarang menang di dalam pemilu, ya mungkin ada kekuatan oposisi masih ada. Karena katakanlah kalau statement-statement dari PDI begitu keras gitu ya, apakah dia akan mengambil langkah oposisi atau fixer ini bisa menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi dengan cara melakukan power sharing. Kita nggak tahu nih. Fixernya Jokowi itu siapa, Kang? Wah, itu udah tau lah, banyak lah. Nggak usah nanya, itu udah pasti itu jadi rahasia umum kan ya. Jadi ya tapi di banyak layer ya saya kira kepiawaian beliau di dalam mengelola politik itu ya tadi ya lagi-lagi kalau misalnya mau ketemu masyarakat sipil berarti fixernya si ini yang dipakai. Kalau ketemu dengan pengusaha ini yang dipakai, partai politik ini yang dipakai. Jadi ya ini by nature menurut saya kepiawaian itu muncul dan ya kembali ke kitanya sebetulnya. Apakah kita masih mau memelihara sebuah struktur politik yang seperti ini atau kita bergerak pada sesuatu yang lebih katakanlah lebih sehat buat demokrasi kita gitu ya. Oke, nah soal gimana biar demokrasi bisa lebih sehat, Kang. Tadi kan Kang Panji ngeles nih, ya pertanyaan dari saya. Tapi kalau yang nanya mahasiswa nggak boleh ngeles ya, Kang. Karena kita juga sudah ada nih beberapa pertanyaan dari mahasiswa, Kang. Oke, boleh kita lihat ya di layar ya. Sebetulnya kita sebagai generasi muda itu tuh masih harus percaya pada demokrasi nggak sih? Apalagi melihat demokrasi di Indonesia sekarang kan semakin terdegradasi ya nilai-nilainya. Dan menurut Mas dan Mbak, kira-kira kita sebagai generasi muda punya PR besar apa nih yang bisa kita selesaikan gitu di masa mendatang, karena tentu masa depan bangsa Indonesia kan bakal jadi tanggung jawab kita untuk ke depannya. Oke, Kang, tuh pertanyaannya masih perlu percaya nggak Kang sama demokrasi? Terus anak muda nih bisa apa? Karena kalau kita lihat di pemilu 2024 nanti ya di daftar daftar pemilih tetap, pemilih muda kan paling banyak jumlahnya. Iya, betul. Generasi Y sama Z itu kalau nggak salah 50-an ya, sekian 52% persen. kalau saya totalnya. Ini pertanyaan susah banget ya, jawabnya gimana ya tuh jawabnya? Tapi nggak boleh ngeles. Nggak boleh ngeles. Saya usahakan menjawab. Ini karena podcast kita kan podcast akademik ya, walaupun dibungkus dengan cara yang informal gitu. Nah, saya ingin merujuk pada tentu kalau pertanyaannya masih perlu nggak sih kita percaya dengan demokrasi di tengah-tengah situasi kita yang mungkin beberapa scholar mengatakan sistem kita tuh nggak berubah sebetulnya ya, tetap oligarki dari Orde Baru, cuman beda tipenya aja gitu. Nah, saya akan mencoba melihat dari sudut pandang yang mungkin dulu para teoritisi elit kan mengatakan mereka juga melihat demokrasi itu sebagai sesuatu yang futile, ya, yang sia-sia, sia-sia karena ada problem-problem di situ ya sebetulnya kekuasaan elit dan plutokrasi gitu ya. Nah, tetapi saya mau menjawab pertanyaan mahasiswa tadi dengan sebuah kutipan dari Robert Michels gitu ya. Kata Robert Michels, hukum besi oligarki itu akan selalu hidup dalam tipe masyarakat seperti apapun. Ya. Jadi ini yang dia bilang bahwa who says organizations says oligarki. Ketika terbentuk sebuah organisasi dalam masyarakat modern, maka oligarki atau tendensi ke arah oligarki selalu ada. Nah, tetapi Michels mengatakan bahwa demokrasi itu bisa menjadi cure, bisa menjadi obat di dalam mengatasi penyakit oligarki. Dan demokrasi itu kalaupun tidak jadi obat, dia bisa menjadi istilahnya itu berfungsi sebagai paliatif, perda. Perda dari penyakit oligarki. Ini bukan obat panacea nih, bukan. Ya, jadi sama kayak Panadol lah gitu ya. Jadi demokrasi itu bisa jadi Panadol terhadap kecenderungan-kecenderungan oligarki yang muncul di dalam masyarakat modern. Dan
Itu minimal kata Michel sih. Jadi saya kira di titik itu pada akhirnya kita bisa melihat bahwa mungkin sebuah sistem politik demokrasi itu tidak sempurna. Oke. Tidak sempurna, mungkin juga bekerja tidak efektif, berbiaya mahal, inefisien. Tapi apakah kita punya rekomendasi yang lain ketika oligarki masih bekerja seperti sekarang ini? Artinya apakah kita mau tetap membiarkan sistem oligarki ataupun plutokrasi itu bekerja tanpa adanya kontrol gitu ya. Satu-satunya yang menyediakan kontrol demokrasi. Jadi sebenci apapun, sekecewa apapun kita terhadap sistem demokrasi ini, ya kita harus pelihara, kita harus perbaiki terus. Karena inilah yang panacea yang sudah yang disediakan kemudian dari para teoretisi, pemikir, filsuf sejak zaman Athens gitu ya sampai ke era-era abad-abad 20-an gitu ya, yang memungkinkan kita mereduksi tendensi dari munculnya the disease of oligarki gitu. Nah, kalau soal anak muda, saya justru berpendapat kondisi politik kita yang seperti ini adalah saat tepat anak muda untuk go politics, masuk ke dalam arena-arena politik. Anak-anak muda yang memiliki visi, memiliki pengetahuan tentang politik, justru harus masuk ke dalam politik ya, dengan apapun embel-embel yang mereka pakai, apakah jadi politisi atau involve di dalam aktivitas politik yang lain di masyarakat sipil dan lain sebagainya. Dan artinya pilihannya banyak. Harus jadi politisi ya? Nggak harus jadi politisi, tetapi kalau mau jadi politisi itu sebuah pilihan yang justru kita sangat senang sekali gitu ya, karena mereka bisa masuk dan mereka punya pengetahuan tentang itu. Karena politik hari ini kan kita diskurs yang muncul di masyarakat juga dipenuhi oleh diskurs-diskurs yang dalam tanda petik mendiskusikan hal-hal yang remeh-temeh yang mungkin nggak kita lihat, oh ini kok diskusinya jadi ke arah sini sih, kita nggak ngomongin sesuatu yang politik mungkin, receh. Ya, kita nggak ngomongin sesuatu yang menyangkut kepentingan publik gitu ya. Nah, apalagi tantangan Gen Z ini ke depan kan lebih besar menurut saya, bukan hanya pada problem-problem yang sudah existing sekarang ya. Problem existing sekarang apa sih Mas Panji? Corruption, ketimpangan gitu ya, kelompok minoritas yang haknya tidak diakui gitu ya. Ada begitu banyak problem di dalam sistem kita yang sekarang ada gitu. Tapi ke depan tantangannya Gen Z ini lebih banyak lagi menurut saya. Tantangan energi, kita gimana? Masa kita keluar dari rumah masih ngirup polusi gitu kan? Mau sampai kapan energi kita bergantung pada karbon misalnya? Energi lah, lingkungan lah, isu-isu tentang termasuk harga rumah ya. Harga rumah itu yang paling langsung begitu mereka lulus kerja kawin, harga rumah nih gua bisa dapat rumah apa enggak? Kita aja generasi milenial pusing mikirin. Pusing. Nah, makanya jadi saya kira sih banyak banget tantangannya. Nah, kalau kemudian ruang-ruang politik itu diisi oleh katakanlah orang yang tidak punya pengetahuan, tidak tahu tentang public virtue, tidak tahu bahwa politik itu sebuah bonum publikum gitu ya. Apa yang terjadi? Ya kita hanya melihat aja kemudian kan perputaran isu-isu yang tidak penting itu diproduksi oleh elit-elit kita. Oke. Jadi itu sih menurut saya yang kenapa kita harus tetap ya mungkin kalau dibilang nggak yakin-yakin amat, ya ini pilihan yang tersedia gitu loh terhadap demokrasi. Soal the best among the worst itu ya. Iya, jadi pilihan yang tersedia hanya itu. Kecuali kamu mau berpikir menemukan jenius sejarah yang lain di luar demokrasi, boleh aja gitu kan. Kita bisa perdebatkan di ruang-ruang diskusi gitu. Dan demokrasi memberi ruang untuk perdebatan itu kan, betul, yang nggak ada di sistem lainnya. Betul. Oke, Kang Panji, ini sebenarnya topik soal anak muda menarik, tapi kita simpen buat topik nanti gitu ya. Saya mau lanjut lagi ke ada tweet ya yang kayaknya juga perlu direspon ya. Kita melihat minimal seperti apa sih opini publik gitu ya. Ini Kang, ini ada tweet, ini sengaja kita sembunyikan ya, biar nggak dikejar-kejar gitu. Nah, ini soal gimana kemudian mau memilih gitu dengan kondisi demokrasi kita yang tadi ya banyak sekali masalah gitu ya. Ada dinasti, kemudian juga partai politik yang bermasalah, elitnya juga oligark. Oke, kira-kira gimana nih Kang nih? Ini menarik ya. Soal politik. Pedomannya simpel. Saya kira ini suara publik yang sekarang bisa kita temukan di banyak sekali
bentuk-bentuk sindiran publik ya terhadap politik yang bekerja sekarang ini salah satu diskursus yang mungkin juga berkembang di masyarakat. Tetapi kita harus ingat juga mungkin ini suara netizen ini merepresentasikan keresahan juga ya, apa yang dirasakan dengan kejadian di MK, kemudian ada MK-MK dan seterusnya, itu menjadi kerisauan publik yang tidak hanya dialami oleh para partisan di dalam kompetisi politik. Kalau partisan kan jelas kepentingannya dirugikan karena ada orang yang pindah dukungan lah katakanlah ya. Tapi kan ini menjadi politik yang bagian dari public virtue juga dari masyarakat kita. Tetapi saya juga punya kerisauan yang lain. Apakah diskurs ini sesuatu yang menjadi gejala umum ya? Artinya bolehlah ini kita sebut sebagai public discourse ya. Tapi apakah ini merata ke semua pemilih kita gitu ya? Atau ini hanya middle class discourse misalnya? Atau kita nggak tahu besok kalau misalnya pemerintah meluncurkan BLT, apakah public discourse seperti ini masih bertahan misalnya? Atau kembali lagi ke discourse orang baik? Nah ini kan yang menjadi sumber keresahan banyak orang sekarang ya. Karena bentuk-bentuk kalau kita bicara ya Mbak Huria tentu sangat menguasai topik tentang electoral fraud. Electoral fraud itu kan nggak harus sesuatu yang blatant, yang material, yang sifatnya apa ya, kelihatan, intimidasi. Bisa pola-polanya selalu pola-polanya ya, metodenya baru ya. Atau seperti tapi kan bisa dalam bentuk deterrence, misalnya ya melemahkan kubu oposisi, ataupun dalam bentuk-bentuk tadi menggunakan sumber-sumber negara untuk kepentingan pihak yang didukung oleh katakanlah yang paling sering melakukan kan petahana. Nah ini yang menurut saya masih nggak tahu nih, apakah ini menjadi public mind, sudah menjadi public mind atau a part of public mind. Artinya berarti kalau kita bicara ini beneran keresahan publik atau hanya keresahan sebagian kelas? Iya, karena apa ya? Saya ingat misalnya pembicaraan seorang scholar yang sangat saya hormati, Mas Fedi waktu itu bicara di wawancara Rossi ya. Kenapa ketika ada isu politik dinasti tetapi dalam survei dukungan terhadap kandidat yang dianggap merepresentasikan tetap kuat. Ya saya kira di banyak kalangan, terutama mungkin di grassroots kita, keseharian mereka adalah keseharian yang berada di dalam struktur ketimpangan. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka diperlakukan diabaikan oleh kebijakan-kebijakan negara, sehingga ini tidak menjadi isu mungkin ya bagi mereka karena ya selama ini juga apa yang disebut sebagai kelas menengah ataupun kita sebagai intelektual, akademisi dan lain sebagainya, kelompok masyarakat sipil tidak pernah punya akar terhadap masyarakat kita. Apa yang menjadi problem-problem mereka kan tidak pernah betul-betul dipikirkan secara serius. Tapi lebih banyak kita ngomongin isu-isu yang menurut kita ya civic issue ya. Isu-isu kebebasan berpendapat, isu-isu yang sifatnya tadi, isu-isu kelas menengah, isu-isu liberal. Ya, tetapi kita tidak pernah melihat problem-problem yang konkret muncul di masyarakat. Nah, jadi apakah politik dinasti itu menjadi isu bersama atau tidak, masih menjadi pertanyaan besar buat kita. Walaupun publik mungkin tahu ya, ini kok begini, ini kok begitu. Tapi is it matter for them or not? Nah ini kan jadi problem ya, karena kalau kita bicara data-data statistik kan di banyak pilkada dinasti politik udah jadi gejala yang umum, walaupun dan kayaknya dinormalisasi. Walaupun data statistik lagi-lagi mengatakan success rate daripada dinasti politik itu ya 50-50, nggak selalu berhasil. Oke. Kang, ini nggak habis nih ya kalau kita ngobrolin, jadi banyak banget yang dibedah. Tapi ini kan pemilu 2024 tinggal menghitung waktu ya, kurang lebih 3 bulan lah ya gitu. Kita udah diskusiin soal gimana partai politik kita yang problematik, ada politik dinasti gitu ya, partai politik fungsi-fungsi dasarnya nggak berjalan, penguasa juga sekarang udah nggak malu-malu lagi melakukan intervensi kekuasaan, sementara
diskursus yang muncul di media sosial belum tentu mencerminkan diskursus publik dan keinginan publik yang sesungguhnya, minimal kalau kita lihat dari hasil survei. Kira-kira nih Kang ya, apa yang kemudian bisa kita lakukan, perlu kita lakukan lah gitu, dan ini perlu kita angkat, kita suarakan. Kira-kira Kang, closing statementnya nih. Ya, saya kira dengan kondisi kayak gini gimana? Sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil, kan kita bagian dari masyarakat sipil intelektual lah. Yang pertama tentu kita harus terus aktif mengisi public discourse itu ya dengan pengetahuan yang kita miliki. Makanya inisiatif termasuk ini lewat podcast ini ya pemirsa. Inisiatif seperti ini menurut saya menjadi baik karena ya kita mungkin nggak tahu ya apakah orang-orang akan tertarik dengan omongan-omongan seperti ini, kita nggak tahu. Mungkin juga ya kita harus lihat ya apakah misalnya, tetapi ini menjadi penting paling tidak kalaupun muncul semacam katakanlah mainstream discourse yang receh-receh, kita bisa menawarkan oposisi terhadap struktur gagasan yang sedang berkembang, diskurs yang berkembang ya. Jadi sebagai diskurs tandingan juga bahwa kita juga ada pandangan-pandangan yang ini kalau ada yang nggak benar kita mesti lihat dong ini nggak benar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat ini sesuatu yang wajar-wajar saja terus kita nggak bersuara, ya apa bedanya gitu ya kita dengan mereka gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya tidak kalah penting di dalam konteks seperti ini kalangan masyarakat sipil ataupun akademia itu untuk memastikan lagi ya, memastikan lagi bahwa politik partisanship di dalam kompetisi elit itu tidak terlalu banyak menguntungkan. Ya kan selama ini kan kelas menengah ataupun masyarakat sipil banyak yang terjebak di dalam politik partisanship ya, terhadap apa yang disebut kemudian mereka mengalami apa yang disebut elite based loyalty. Jadi loyalitas terhadap gagasannya bergeser, balik ke loyalitas terhadap dukungan terhadap elit. Dan itu nggak membawa manfaat. Nggak membawa banyak manfaat karena elit bisa kapan aja meninggalkan, ya kan, janji-janji yang sudah disampaikan. Maka balik lagi ke, menurut saya lebih baik kita meneguhkan kembali langkah masyarakat sipil untuk melihat bahwa ini lebih baik kita kembali kepada koridor values yang kita inginkan sebagaimana cita-cita reformasi dulu gitu ya. Oke. Gitu. Oke. Kang Panji ini menarik ya soal tadi Kang Panji. Artinya ngingetin juga ya kepada boleh kita. Minum nggak? Boleh minum. Boleh. Ini minumnya bukan cuma pajangan ya gelasnya, ada isinya. Kopi favoritnya Kang Panji dari Arabica si borong-borong. Nah, tadi Kang Panji ngingetin ya teman-teman ya soal masyarakat sipil, akademia gitu ya, perlu juga gitu ya melakukan narasi tandingan dan lain sebagainya. Saya jadi ingat tiba-tiba satu kutipan ya, yang kira-kira isinya gini, politik itu adalah persoalan yang terlalu serius untuk hanya serahkan pada politisi gitu ya. Politics is too serious matter to be left to politicians. Jadi artinya masyarakat sipil, akademisi, publik ya secara umum juga tetap perlu gitu ya memperhatikan, mengawasi dan bicara tentang politik, tapi bukan politik partisan. Betul. Itu kayaknya peran pesan pentingnya ya teman-teman. Mari kita sudahi politik partisan masyarakat sipil dan akademisi, karena kalau kita ngadepin elit, partisannya pada nilai. Betul, partisannya pada nilai. Elitnya bermasalah, partai politiknya bermasalah, jangan sampai kita akademisi, masyarakat sipil juga ikut-ikutan bermasalah. Makasih banyak Kang Panji sudah sharing bersama Polsci Talks. Teman-teman, kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya dan terus saksikan Polsci Talks. Jangan lupa like dan subscribe di akun Puskapol UI. Sampai jumpa. Terima kasih.